Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mata kuliah pengembangan bahan ajar, yaitu konsep dasar sumber belajar. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri IGD Jaya Putra Negara dengan NIM akhir 017 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kemudian rekan saya Josephine Tita Arkuet dengan NIM akhir 007 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kemudian Putu Indri Wirawati dengan NIM akhir 027 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kemudian Ikomang Sudarmo dengan NIM akhir 022 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan yang terakhir Putu Ayu Amartya Putri dengan NIM akhir 023 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dalam konsep dasar sumber belajar, terdapat 5 subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian sumber belajar, yang kedua, macam-macam sumber belajar, yang ketiga, jenis-jenis sumber belajar, yang keempat, manfaat sumber belajar, dan yang kelima adalah fungsi sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar terdiri dari 2 kata, yaitu sumber dan belajar. Sumber artinya asal, awal mula, bahan. Kemudian belajar itu berarti proses untuk mencari pengalaman. Sehingga sumber belajar merupakan segala bahan yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan pengalaman. Kemudian, menurut Association for Education and Communication Technology, sumber belajar merupakan segala sumber, baik berupa data, gambar, orang, lingkungan, dan sebagainya, yang dimanfaatkan oleh siswa, baik secara terpisah maupun terkombinasi, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin diraih. Kemudian proses belajar itu bersifat individual dan kontekstual. Hal ini berarti bahwa proses belajar itu dilakukan di dalam diri siswa atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya dan sesuai dengan lingkungannya. Siswa atau peserta didik seharusnya tidak hanya belajar dari guru atau pendidik saja, melainkan dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia di lingkungannya. Sehingga dapat kita berikan bahwasanya sumber belajar itu merupakan suatu sistem yang memuat tentang bahan-bahan atau situasi-situasi untuk memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber belajar itu merupakan segala bahan yang dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar, sehingga memungkinkan peserta didik dapat memahami pembelajaran dan kompetensi secara mandiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya, yaitu macam-macam sumber belajar, akan dijelaskan oleh Josephine. Untuk Josephine, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Jaya Putra Negara dengan materi macam-macam sumber belajar. Macam-macam sumber belajar ada 2. Yang pertama yaitu Learning Research by Design, yaitu sumber belajar yang secara khusus dibuat untuk pembelajaran dengan memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya yaitu modul dan buku pembelajaran. Yang kedua adalah Learning Research by Utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Contohnya yaitu museum, film, dan siaran televisi.
Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Putu Indri Wirawati. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari Josephine. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar ini harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan kondusif. Kemudian, menurut AICT, jenis-jenis sumber belajar dibagi menjadi 6. Yang pertama, yaitu pesan atau message. Pesan adalah informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, pengertian, ataupun data. Contoh dari pesan adalah bahan-bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, dan nasihat. Yang kedua, manusia atau people. Manusia dalam hal ini berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contoh dari manusia ini sendiri yaitu guru, dosen, tutor, siswa, pemain, pembicara, instruktur, dan penatar. Dan yang ketiga yaitu bahan atau materials. Bahan merupakan suatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau ajaran itu sendiri tanpa adanya alat penunjang apapun. Bahan atau materials dapat disebut juga perangkat lunak ataupun software. Contoh dari bahan yaitu buku, modul, majalah, film, relief, transparansi, video, arca, komik, dan selanjutnya yang keempat yaitu alat atau device. Alat adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini sendiri juga disebut dengan perangkat keras atau hardware. Contoh dari alat yaitu komputer, radio, televisi, kamera, papan tulis, dan mesin. Kemudian yang kelima ada teknik. Teknik di sini berarti suatu prosedur yang runtut atau acuan yang telah dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pembelajaran. Contoh dari teknik ini sendiri yaitu belajar mandiri, belajar jarak jauh, belajar kelompok, simulasi, diskusi, permainan, dan ceramah. Kemudian, yang terakhir, lingkungan atau setting. Lingkungan adalah situasi dalam suatu proses belajar mengajar. Yang terakhir, yaitu lingkungan atau setting. Lingkungan adalah situasi dalam suatu proses belajar mengajar. Lingkungan di sini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik contohnya yaitu gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah, museum, dan taman. Kemudian lingkungan non-fisik contohnya adalah sistem ventilasi, tatanan ruang belajar, dan cuaca. Selanjutnya, selain dari AICT, jenis sumber belajar menurut Rohani yaitu yang pertama, sumber belajar cetak. Contoh dari sumber belajar cetak yaitu buku, brosur, koran, poster, denah, ensiklopedia, kamus, dan buklet. Kemudian ada sumber belajar non-cetak. Contohnya adalah film, slides, model, transparansi, boneka, dan objek. Lalu ada sumber belajar berupa fasilitas, contohnya perpustakaan, ruangan belajar, auditorium, meja belajar, dan lapangan. Kemudian jenis sumber belajar berupa kegiatan, contohnya wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. Dan yang terakhir, sumber belajar berdasarkan lingkungan sekitar. Contohnya ada taman, terminal, pasar, toko, pabrik, dan museum. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar menurut Howard Levy. Yang pertama ada Sign Facial Characteristic, yang dibagi menjadi dua, yaitu lambang digital berupa kata-kata dan angka, dan yang kedua lambang ikonik berupa gambar, diagram, bagan, dan kartun. Yang kedua ada realisme Q Characteristic, yang berupa jumlah rincian gambar, warna, gerakan,
dimensi, dan efek pendengaran. Yang ketiga, ada sensory channel karakteristik berupa sumber, kekakuan atau keluasan dalam waktu, dan kekakuan atau keluasan dalam urut-urutan. Dan yang terakhir, ada respon acceptance karakteristik berupa menuntut jawaban, adanya umpan balik, dan adaptasi. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dharma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Komang Sudarma dengan nomor NIM 1917011022. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Indri Indriani, di mana materi yang akan saya sampaikan yaitu manfaat sumber belajar. Sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Sumber belajar memiliki berbagai macam manfaat dalam suatu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Sumber belajar tidak hanya bermanfaat sebagai penyampai pesan, namun juga bermanfaat sebagai strategi, metode, dan teknis dalam belajar. Adapun manfaat dari sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Misalnya, melaksanakan study tour, karya wisata, berkunjung ke museum, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber belajar menyajikan sesuatu yang tidak mungkin untuk diadakan atau dikunjungi dan tidak dapat dilihat secara langsung dan konkret, misalnya saja melalui film, foto, sketsa, dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajar memberikan pengertian kepada peserta didik tentang luas dan aneka ragamnya sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Kemudian sumber belajar memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misalnya saja buku-buku bacaan, ensiklopedia, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajar dapat membantu memecahkan masalah pendidikan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Kemudian sumber belajar dapat meningkatkan motivasi belajar dengan menyajikan berbagai kemungkinan tentang bahan pelajaran. Manfaat yang terakhir yaitu sumber belajar dapat merangsang peserta didik untuk dapat berpikir kritis dan berkembang ke arah yang lebih lanjut atau lebih maju. Dari materi yang saya paparkan tentang manfaat sumber belajar dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber belajar bermanfaat dalam suatu proses belajar mengajar, di mana manfaat tersebut sumber belajar dapat menyajikan bahan yang diperlukan dalam suatu proses belajar mengajar. Sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat dalam suatu proses belajar mengajar. Sumber belajar dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir kritis sehingga mampu berkembang ke arah yang lebih lanjut, dan sumber belajar dapat memotivasi peserta didik untuk menyajikan berbagai kemungkinan tentang bahan pelajaran. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Presentasi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudari Amartia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Komang Sudarma. Sumber belajar merupakan salah satu komponen penting di dalam pelaksanaan belajar dan mengajar. Sumber belajar juga memiliki beberapa fungsi yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan komponen-komponen lain sebagai penunjang keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar. Tentunya hal tersebut diperkuat oleh beberapa pendapat
yaitu yang pertama dalam Sudono 2000. Dikatakan bahwa fungsi sumber belajar lebih cenderung untuk memberikan kesempatan berupa proses berasosiasi kepada siswa untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat kejadian. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Morrison dan Kemp, yang dikutip melalui Abdullah 2012. Beliau mengatakan bahwa segala macam jenis sumber belajar yang ada, agar dapat difungsikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam segala jenis tingkat jenjang pendidikan. Secara umum, terdapat 6 fungsi sumber belajar, yaitu yang pertama, berfungsi untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran. Dengan menggunakan sumber belajar, tentunya dapat mempercepat proses belajar mengajar dan membantu peserta didik untuk dapat menggunakan waktu mereka secara lebih efisien dalam meresap atau mempelajari lebih dalam materi yang akan mereka pelajari atau tentang materi yang mereka dapatkan di dalam kelasnya. Lalu yang kedua yaitu berfungsi untuk memberikan kebebasan belajar yang bersifat individual. Dengan menggunakan sumber belajar, tentunya dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan cara dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan memanfaatkan sumber belajar, mereka dapat belajar dimanapun dan kapanpun mereka ingin, sehingga mereka dapat belajar secara individu dan tidak terikat oleh hal apapun. Lalu dengan menggunakan sumber belajar tentunya dapat memberikan kebebasan peserta didik dari terikatnya kontrol pendidik yang terkesan lebih kaku dan tradisional. Dengan menggunakan sumber belajar, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing tanpa harus merasa terbebani dari proses penyampaian pendidik yang mungkin tidak terlalu membuat peserta didik memahami terkait materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga yaitu berfungsi untuk memberikan pembelajaran dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang ada, peserta didik dapat memahami dan mendapatkan materi pembelajaran dari berbagai aspek kehidupan. Jadi mereka dapat mempelajari materi pembelajaran dari ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan hanya mendengarkan dari penyampaian materi yang disampaikan oleh pendidik di dalam jam pelajaran di kelasnya. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu berfungsi untuk memfokuskan materi yang akan disampaikan. Dengan menggunakan sumber belajar, peserta didik dapat lebih fokus untuk mempelajari materi yang benar-benar berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh pendidik di dalam jam pelajaran. Jadi hal tersebut dapat membuat peserta didik untuk tidak mempelajari materi di luar dari ruang lingkup materi pelajaran yang disampaikan oleh peserta didik. Lalu yang kelima yaitu berfungsi untuk memberikan dasar-dasar materi yang lebih akurat. Dengan menggunakan beberapa macam sumber belajar, peserta didik akan dapat menggabungkan beberapa materi-materi pembelajaran yang dirasa memang akurat dan lebih tepat untuk diresapi lebih dalam, sehingga peserta didik dapat fokus hanya kepada beberapa hal yang memang terikat dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik di dalam kelas. Lalu yang keenam, sekaligus yang terakhir, yaitu berfungsi untuk membantu peserta didik untuk belajar secara spontan. Untuk belajar secara spontan, di sini diartikan yaitu peserta didik dapat belajar sesuai dengan keinginannya, yaitu peserta didik dapat belajar di saat mereka ingin atau di saat mereka sudah memiliki kefokusan
untuk belajar terkait materi pembelajaran yang didapatkannya selama di sekolah. Jadi mereka dapat belajar melalui sumber belajar yang mereka miliki, sehingga mereka tidak terikat waktu, yaitu hanya belajar di dalam jam pembelajaran di sekolahnya. Baik, demikianlah pembelajaran pada materi sumber belajar kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau dalam penyampaian materi yang telah kelompok kami lakukan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.